Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Besti, Bincang Seru Penuh Insight. Hai Sobat Besti, kenalan dulu yuk sama aku Mhm. Muti dan juga teman aku Tasya yang bakal sih membawakan podcast pada hari ini. Nah kita Mhm. mau ngapain sih Cak hari ini? Jadi hari ini tentunya kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru banget pastinya dan lagi hot banget nih Mut. Oke, apa tuh Cak topiknya? Kayak bakal seru banget sih. Pasti. Jadi sekarang kita mau bahas tentang greenwashing. Oke, greenwashing. Nah sebelumnya Sobat Besti di sini udah Mhm. pernah denger belum sih apa itu greenwashing? Nah, padahal akhir-akhir ini Hmm. greenwashing itu tuh lagi panas-panasnya nih dibahas. Contohnya nih ya, mungkin kalian juga pasti pernah dengar, Hmm. pernah lihat, atau mungkin kalian juga pernah beli gitu. Produk-produk yang ada labelnya eco-friendly, terus sustainable, dan lain sebagainya. Itu tuh bisa jadi salah satu contoh dari greenwashing loh. Oke, betul banget. Nah, Mm-mm. Cak, baru-baru ini, Cak, penelitian tentang green marketing di negara berkembang itu sedang pesat-pesatnya, sedang Iya. sangat-sangat meningkat gitu. Contohnya kayak misalnya di Mesir, Malaysia, Hmm. Turki, India, di Thailand gitu. Nah, negara berkembang ini tuh merupakan negara yang memiliki potensi pasar yang penting Mm-mm. untuk green brand tadi gitu. Karena Iya. populasinya yang besar, jadi mereka tuh memiliki beban masalah lingkungan serta diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Oh gitu. Jadi sebenarnya kan tadi udah diulas nih dikit Mhm, tentang greenwashing ini sama Muti. mhm. Tapi sebenarnya greenwashing itu apa sih Mut? Terus apa sih sebenarnya dampaknya sama lingkungan? Oke. Nah jadi, gini Sobat Besti, greenwashing itu adalah Mhm. sejumlah uang yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk, mengeklaim bahwa Mhm. perusahaan tersebut memiliki produk yang ramah lingkungan, Oke. terlepas dari sebenarnya apa sih yang mereka lakukan gitu. Jadi, perusahaan ini Mhm. mengiming-imingi bahwa mereka itu ramah lingkungan, jadi menarik konsumen untuk, "Oke, aku mau beli nih produk ini." Jadi, akan meningkatkan Mhm. penjualan, tapi tanpa mereka sadari akan meningkatkan kerusakan lingkungan juga gitu, Ca. Betul. Jadi salah satu contohnya juga nih ya, ada suatu perusahaan popok bayi atau pembalut sekali pakai yang dia Mhm, tuh ngeklaim kalau misalkan dia itu pakai bahan-bahan organik gitu. Kan katanya bagus banget ya pakai betul bahan banget. organik. Mhm. Tapi mereka tuh gak bilang kalau mereka juga pakai bahan selain itu, selain bahan organik yaitu salah satunya plastik. Iya, betul Nah, kan banget. plastik juga salah satu yang mengancam lingkungan Iya, gitu loh, ya mhm, kan? betul betul. Terus ujung-ujungnya produk-produk ini di TPA juga gitu, Iya, tempat pembuangan akhir. Terus nanti terurai ratusan tahun kemudian. iya betul banget. Nah, oke, kira-kira tahu nggak nih, Ca, sejarah awal adanya greenwashing ini tuh Mhm. gimana? Jadi kebetulan Hmm, sebelum ke sini tuh aku udah baca-baca dan udah oke. nonton nih tentang greenwashing itu sendiri. Jadi awal ada greenwashing ini pertama kali Mhm, itu dipakai oleh J. Westerveld pada tahun 1986. Jadi dia tuh ngekritik inisiatif mengenai Save the Towels, gerakan Save the Towels di sebuah hotel yang berada di tepi pantai dengan alasan untuk menyelamatkan lingkungan dan juga terumbu karang. oke. Oke, jadi sebenarnya gimana sih Mhm. skema dari Save, the Towel ini Gimana tuh? tadi gitu. Mhm. Jadi hotel itu mengeluarkan kebijakan untuk mengarahkan Mhm. konsumennya menggunakan handuknya, berulang kali gitu. Iya. Untuk apa sih? Supaya perusahaan tadi, si Mhm. hotel ini nggak akan, mengeluarkan biaya operasional yaitu air untuk Mhm. mencuci si handuk-handuk ini tadi. Nah, tapi, pada kenyataannya tuh ternyata inisiatif ini itu tuh hanya digunakan untuk mengurangi pengeluaran mereka Heeh. untuk, mencuci handuk ini tadi gitu. Jadi Oke. dengan kata lain, dengan mengurangi pengeluaran mereka akan meningkatkan, pendapatan gitu kan ya. Betul betul Dan betul. heeh. Dan ini tuh terlihat banget ketika mereka melakukan ekspansi ke arah pantai gitu. Mhm. Jadi malah justru kegiatan ini tuh dilihat absurd banget gitu loh. Iya. Jadi tuh mereka seolah-olah berlindung di balik Mhm, kata ramah lingkungan itu betul, sendiri ya betul jatuhnya banget, ya? betul. Jadi berarti sebenarnya greenwashing ini punya efek yang lumayan buruk ya buat lingkungan? Bisa dibilang gitu. Iya. Jadi mungkin buat pengetahuan kita nih, Muti tahu nggak sih ciri-ciri dari greenwashing sendiri itu apa? Oke, kebetulan banget nih Mhm. aku mau bahas, 3 ciri utama dari greenwashing. Mhm. Yang pertama adalah unjustified image. Jadi ketika perusahaan, Mhm. menggunakan gambar pada produk yang mereka produksi, untuk menunjukkan bahwa produk mereka itu, green, tapi Mhm. sebenarnya tuh enggak gitu, Ca. Terus Oke. yang kedua ada fluffy language, yaitu ketika, perusahaan tuh menggunakan kata-kata yang, sebenarnya memiliki artinya tuh, nggak jelas gitu. Kayak Iya. misalnya
pasti pernah denger kan kayak ada kata-kata Oh iya, biodegradable ya pernah kan? pernah pernah Nah, pernah. kayak gitu eco-friendly, Mhm, green, terus non-toxic, pure, save the earth, terus natural, atau kata-kata sejenis yang lain gitu. Nah, terus yang ketiga ada best in class. Jadi, perusahaan itu membuat pernyataan mhm bahwa, pengguna produk mhm atau konsumen mereka itu lebih green dibandingkan, yang lain, meskipun mhm. yang lain ini cukup mengerikan gitu. Misalnya kayak, membeli sebuah produk minuman dengan kemasan plastik yang membantu akses air bersih di daerah tertentu. Oke, berarti dari ciri-ciri itu, jadi sebenarnya kita tuh sebagai konsumen nih Sobat Besti, kita tuh harus hati-hati banget ya buat Iya. percaya informasi dari suatu produk gitu. Betul banget, Cak. Jadi, karena memang isu isu lingkungan ini tuh mendorong, Mhm konsumen untuk lebih, proaktif, melek, mhm. dan juga terbuka terhadap, konsumsi hijau. Iya benar. Bagi kita nih Sobat Mhm. Besti sebagai konsumen, kalian akan membayar sebuah produk yang mungkin akan membahayakan diri kalian sendiri. Terus juga lingkungan di tempat tinggal kalian. Bisa jadi produk tersebut ngeklaim nih sebuah produk itu alami, Mhm. organik, ramah lingkungan. Tapi sebenarnya mereka ngegunain bahan kimia berbahaya atau bahan-bahan berbahaya lain yang nggak disampaikan ke konsumen gitu. Jadi yang mereka sampaikan adalah adalah label yang baiknya aja gitu. Nah, ya betul banget. Contohnya nih, misalnya sebuah perusahaan minuman, Mhm. yang tentunya mereka kan menggunakan kemasan plastik ya. Iya betul. Nah, mereka menyatakan bahwa sampah-sampah yang mereka hasilkan per tahunnya itu mereka kumpulkan lagi dan mereka daur ulang gitu. Sebenarnya ini tuh terdengar bagus banget ya, Iya terdengar betul. berpotensi besar untuk mengurangi, dampak kerusakan Mhm lingkungan kayak gitu. Tapi pada kenyataannya coba deh kita perhatikan sekitar kita, mhm. itu masih banyak banget sampah-sampah botol plastik yang berserakan gitu kan. Iya betul. Dan akhirnya, ketumpuk tuh di TPA dan, pada akhirnya juga akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai gitu Iya kan. betul. Maka dari itu nih ya, kita harus lebih hati-hati buat menggunakan sebuah produk. Salah satu caranya itu kita bisa, sebelum kita mau beli sesuatu, kita tuh harus kenal banget nih sama produknya. Apalagi kalau misalkan kita mau beli suatu produk itu pertimbangannya salah satunya adalah ramah lingkungan. Kita harus cari tahu dulu perusahaan dan produk yang mau kita beli gitu. Itu beneran ramah Betul. lingkungan Mhm. atau memang labelnya aja seperti yang udah kita bicarain sebelumnya gitu. Betul banget. Mantep banget nih, Ca, bahasan kita pada, Mantap banget ya. hari ini gitu. Makasih banget loh info-infonya. Iya, seru banget ya diskusi kita Iya, kali seru ini, banget. mantep banget. Tapi tahu nggak sih Mut, ada satu hal lagi nih yang lebih mantep dibanding podcast kita hari ini. Apa tuh, Ca? Jadi yang lebih mantep itu adalah mikrofon dari Shure NV7 dan headphone Shure SR440 yang sangat membantu kita untuk kelancaran podcast kita hari ini. Nah, Gitu. betul banget. Kira-kira apa aja sih keunggulan Mm-mm. dari mikrofon dan juga, headphone yang kita gunakan? Banyak banget keunggulannya Mut. Oke, apa? Jadi salah satunya nih mikrofon, Shure NV7 ini sangat mudah digunakan dengan pilihan konektor yang fleksibel. NV7 Oke. ini juga dapat menghasilkan suara yang mantap banget nih. Terus pengaturan volume dengan sistem touchpad-nya nih yang udah keren banget, yang ada di mic ini ngebantu banget nih buat kita ngatur volume mic maupun headphone di monitor. Oke, aku juga mau nambahin, jadi, Mhm headphone Shure SRH440 ini mhm. sangat nyaman banget digunakan, dengan desain earpad yang empuk dan Iya juga betul. driver 40 mm yang dapat menghasilkan suara yang bulat dan Mhm. juga detail. Pantes ya dari tadi kita enak banget nih menggunakan, Iya. headphone dan juga mikrofon ini. Iya nggak kerasa banget ya kalau kita udah Iya, podcast sepanjang iya ini betul ngomong banget, sebanyak ini iya. gitu. Oke, Mhm nah jadi itu penjelasan, singkat ya, mhm sekilas mengenai greenwashing. Mulai sekarang, Sobat Besti perlu berhati-hati ketika membeli sebuah produk. Jangan betul. sampai produk yang dibeli itu, merupakan produk dari Betul greenwashing. betul betul, setuju banget sama Muti. Tapi kita juga harus tahu kalau nggak semua perusahaan yang mengusung, eco-friendly, sustainable, itu melakukan greenwashing loh. Jadi makanya kita harus bener-bener kenal nih sama produk dan perusahaan yang mau kita beli gitu. Oke, Mhm. thank you Sobat Besti semua yang udah ngedengerin dari Mhm. awal hingga akhir. See See you you di di podcast podcast selanjutnya, selanjutnya. Podcast Podcast Besti, Besti, bincang bincang seru seru penuh penuh insight. insight. Bye.